Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Novita Diani, NIM 182022009 dari kelas HTNB semester 4. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang rehabilitasi, reklamasi, dan perlindungan hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan serta lahan sehingga fungsi daya dukung produktivitas sistem penyangga kehidupan dapat tetap terjaga. Bentuk-bentuk rehabilitasi hutan dan lahan adalah reboisasi penghijauan hutan, pemeliharaan pengayaan tanah, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Perlindungan hutan dan konservasi alam dilakukan melalui usaha-usaha mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur perlindungan hutan di dalam ampuan di luar kawasan hutan. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, dan HPH wajib melakukan perlindungan hutan di dalam area kerjanya. Pemegang hak atau izin tanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerjanya, ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan di sekitar melalui aturan tentang perlindungan hutan sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Oleh sebab itu adalah relevan untuk mengkaji TP Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 pada tanggal 18 Oktober tahun 2004. Pemerintah mengungkapkan atau mengumandangkan PPP Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan atau disingkat dengan LN Tahun 2004 Nomor 147 yang mencabut berlakunya PPP Nomor 28 Tahun 1985 Pasal 1-1 PPP Nomor 45 Tahun 2004 merumuskan pengertian dari perlindungan hutan, yakni usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, PPP Nomor 45 Tahun 2004 menetapkan tujuan dan prinsip perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi hutan, fungsi konservasi, dan produksi tercapai secara optimal. Prinsip-prinsip perlindungan terdiri atas upaya-upaya yang pertama, yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Yang kedua adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengolahan hutan. Nah, untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, pemerintah daerah dan masyarakat yang pertama yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan aturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan intervarisasi. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Keempat, memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan peran serta masyarakat kegiatan pengolahan hutan. Keenam, melakukan kerjasama dengan pemegang hak izin. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan. Kedelapan, mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat. Kesembilan, meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan. Kesepuluh, mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan. Kemudian yang ke-11 yaitu mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaan hanya diserahkan pada badan usaha milik negara di bidang kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab perlindungan hutan pada kawasan hutan.
Tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengolahannya, perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi area pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hutan, dan pemegang izin pakai kawasan hutan. Dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan. Nah, perlindungan kawasan hutan yang pengolahannya menjadi tanggung jawab BUMN Kehutanan di kawasan hutan dengan tujuan khusus. Kawasan hutan yang menjadi area izin kehutanan mencakup upaya-upaya berikut. Yang pertama yaitu mengamankan area kerja yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang termaksud tumbuhan dan zat buah. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama, dan penyakit, serta daya-daya alam. Yang ketiga yaitu mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di area kerjanya. Yang keempat yaitu melaporkan segala kejadian pelanggaran hukum di area kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat. Kemudian yang kelima yaitu menyediakan sarana prasarana serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai kebutuhan perlindungan hutan atas kawasan pengolahannya, diserahkan kepada masyarakat adat, dilaksanakan biaya tanggung jawab masyarakat adat. Perlindungan kawasan hutan masyarakat adat itu dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan dengan pendampingan dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Kemudian perlindungan hutan kawasan hutan harus dilaksanakan yang menjadi tanggung jawab. Kemudian perlindungan kawasan hutan oleh pemegang hak mencakup yaitu yang pertama, gangguan dari pihak klien yang tidak berhak, mencegah pemadaman dan penanganan dampak kebakaran, penyediaan personil dan sarana prasarana, perlindungan hutan. Kemudian yang keempat, mempertahankan dan memelihara sumber daya air. Kelima, melakukan kerjasama dengan sesama pemilik hutan, hak pengolahan kawasan hutan, dan pemegang izin pungutan dan masyarakat. Pelindungan hutan juga dilakukan dengan mewajibkan setiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi syarat keterangan sahnya hasil hutan sehingga dapat dihindari terjadinya pemanfaatan hutan yang secara berlebihan atau secara tidak sah. Nah, pengertian dilengkapi dengan syarat sahnya hutan adalah pertama yaitu asal-usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum surat keterangan sah hasilnya hutan. Kemudian yang kedua yaitu apabila keadaan fisik baik jenis, jumlahnya maupun volume hasil hutan yang diangkat, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya itu tidak sama dengan dicantumkan dalam surat keterangan sah hasil hutan. Kemudian yang ketiga yaitu pada waktu tempat sama tidak disertai dengan dilengkapi surat yang sah. Nah, sebagai bukti selanjutnya surat keterangan sahnya hasil hutan masa berlakunya telah habis. Dan yang terakhir adalah hasil hutan mempunyai tanda sah hasil hutan. Perlindungan kawasan hutan diproduksi dari gangguan ternak dilakukan dengan cara penetapan lokasi pengembalian ternak yang ditetapkan oleh kepala unit pengolahan hutan. Perlindungan hutan dari kebakaran dengan cara penetapan normal larangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.